Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal kepemilikan motor dengan rangka SAF ya. Jadi mungkin ada beberapa, mungkin masih banyak ya yang pemilik motor dengan rangka SAF tapi masih mempertahankan, masih dipakai, diteruskan cicilannya, mungkin rencana dimiliki selamanya. Ya memang nggak semua orang punya opsi untuk melepas motor rangka SAF ya. Memang ada juga yang beneran suka sama modelnya, entah kalau suka sama Hondanya ya, karena kan pabrikannya Jahato ya. Pabrikannya jahat yo, ngapain disukai toh. Bukan suatu merek yang pantas untuk disetiai ya. Apanya yang harus, apa yang bisa bikin orang setia ke merek Honda? Dari sisi servisnya, sisi after sale, sisi spare partnya, garansinya, semuanya kan nyakitin hati toh. Terus bicara soal MotoGP ya, Honda sekarang sudah bukan rajanya MotoGP, karena pembalapnya pun dihancurkan oleh motornya. Pembalap-pembalap Honda itu kan ketika keluar dari Honda selalu dalam keadaan cedera ya. Kebanyakan itu malah parah. Padahal mereka pembalap-pembalap yang oke, buktinya masih bisa comeback. Tapi balik lagi lah, intinya orang ada yang masih tetap pegang merek Honda, mempertahankan memiliki motor Honda. Nah, memiliki motor Honda kalau sekarang perlu ada tambahan lagi, yaitu waspada terhadap karat, terutama karat di rangka, karat di tangki, sama karat bagian lain-lain. Karena ya Honda telah dengan sangat jahat dengan sengaja memilihkan model rangka yang tipis, dengan sangat jahat memilihkan metode pengecatan yang hanya melapisi bagian luar, telah dengan sengaja membiarkan silikat tetap ada pada bagian rangka, padahal harusnya dibersihkan. Dengan jahat juga membuat spakbornya kependekan, dibuat pendek spakbornya, sehingga rangka itu mudah kena air. Jadi air ini jadi sumber timbulnya karat. Yang sepertinya jadi masalah juga adalah karena Honda memilih kualitas logam sekarang yang lebih rendah. Terbukti dari ya misalnya kasus tangki bensin mudah karatan, baik tutupnya maupun dalamannya. Dan ini terjadi pada akhir-akhir ini saja ya, karena di motor Honda Beat versi 2013 bersih, betul-betul bersih, nggak ada karat sama sekali. Sementara motor yang keluaran baru, keluaran 2020, 2021, 2022 itu ada yang karatnya sampai mengerikan sekali ya.
Jadi kualitas logamnya pun sudah berkurang. Nah, jadi pemilik Honda apa yang harus dilakukan gitu ya? Apa yang perlu dicermati? Karena ya yang namanya karat pasti ada cirinya ya. Nah, pemilik motor Honda ya harus tahu ciri-cirinya, harus tahu apa yang harus diperhatikan. Memiliki motor dengan rangka CF itu ya resikonya besar ya. Risiko dari karatnya ataupun penyakit-penyakit lainnya. Jadi motor yang paling membahayakan di Indonesia itu ya motor buatan Honda ya. Enggak cuma rangka ESAF saja ya, tapi ya penulis bahas dari yang paling mengerikan dulu, yaitu rangka ESAF-nya. Rangka ESAF itu berkarat kan. Nah, berkarat itu biasanya didahului oleh bagian lain-lain dulu. Jadi sebelum terjadi lemah, itu bakal diawali oleh kejadian lain-lain dulu. Nah, dari pemilik motornya harus waspada ya. Harus memperhatikan tanda-tanda berikut ini. Yang pertama adalah deformasi atau bentuk perubahan struktur. Nah, deformasi ini akan mengakibatkan perubahan dari bentuk bodinya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Deformasi ini akan menyebabkan bodi itu jadi tidak pada tempatnya lagi. Jadi akan ada timbul asimetri seringnya ya, karena jarang terjadi kerusakan rangka itu simetris ya. Seringnya akan terjadi di satu sisi saja, sehingga akan ada bagian yang jadi longgar, ada bagian yang jadi rapat, akan ada bagian yang jadi cembung ya, akan ada bagian yang jadi cekung gitu ya, ketarik atau gimana gitu. Nah, itu harusnya betul-betul diperhatikan, karena sering terjadinya rangka patah itu di bagian bawah. Yang perlu diperhatikan adalah sambungan bodi bagian depan bawah itu perlu diperhatikan. Kalau sampai terlihat ada gap ya, Pak, itu sudah harus jadi warning besar tuh. Wah, kok sampai muncul gap gitu, kenapa? Ada juga yang pijakan kakinya, deknya sendiri ketika diinjak itu jadi tidak stabil. Harusnya pijakan kaki di dek itu stabil, kuat, kokoh, nggak berubah. Nah, kalau sampai terjadi lentur, nah itu harus waspada, harus betul-betul diperhatikan, karena itu sudah ada tanda-tanda kerusakan dini yang kalau diteruskan ya bisa terjadi patah di tengah jalan dalam kondisi yang mengerikan. Jadi kita harus waspada ya. Kalau yang pakai motor bukan kita, misalnya istri atau anak ya kita harus beritahu istri atau anak untuk memperhatikan ciri-ciri tersebut. Jangan sampai terus akhirnya kena ya. Jangan sampai mereka jadi korban. Jadi ya samalah seperti kalau ninggal kendaraan itu, jangan hanya mengandalkan doa, tapi juga harus dikunci, ditali, diamankan.
Nggak boleh cuma doa saja, harus ada usahanya juga, harus ada ikhtiarnya. Nah, salah satu ikhtiar itu untuk waspada terhadap rangka karatan yang mudah patah itu adalah dengan memperhatikan kondisi rangka. Terus mungkin tahu juga untuk untuk tangki bahan bakarnya, baik tutupnya ataupun tepiannya itu mudah berkarat. Nah, itu juga harus waspada ya. Begitu ada tanda-tanda karatan di bibir luar, itu jangan dibiarkan, karena kalau merambat sampai ke dalam, bisa parah sekali. Kalau penulis ya caranya, kalau untuk sekarang ya pakai minyak samin cap onta. Jadi dengan menggunakan minyak samin cap onta itu ya buktinya bagian dalam tangki penulis ini yang dulu karatan sekarang jadi tidak karatan lagi. Kalau di motor lain sih yang Honda Beat sama Next 2 itu dari sejak lama ya nggak karatan, karena nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah pakai aditif bensin minyak atsiri ya. Motor penulis karatan ini kan karena pakai aditif bensin minyak atsiri, sehingga membuat jadi rusak parah ya. Jadi hati-hati kalau pakai aditif bensin minyak atsiri, efek karatnya itu perlu diperhatikan juga. Untuk mencegahnya kita menggunakan sacrifice anode atau pakai cat primer yang mengandung banyak zinc ya. Kalau nggak bisa gitu, pakai tambal panci aja. Tambal panci dilapakan di bagian tangki yang logam di sekelilingnya itu. Harapannya biar nggak kena karat. Lubang, jadi yang jadi masalah itu karat itu sepertinya berasal dari uap dari bagian bawah tangki ya. Entah apakah tangkinya itu tidak terlapisi penutup atau bagaimana, tapi lakban saja ya, di lakban, di selotip sedemikian rupa sehingga celah antara tangki dengan plastik sekelilingnya itu jadi tertutup oleh selotipnya. Harapannya uap air tidak naik dan tidak bikin tangki karatan lagi. Ini untuk yang cara enteng-enteng aja ya. Motor rangka SAF juga membahayakan ya, dari kombi brake sistemnya. Kombi brake sistem itu mungkin yang pemilik motor Honda yang baru nggak tahu ya, bahwa kombi brake sistem itu membahayakan ya. Membahayakan karena sistem itu butuh perawatan. Kadang juga terjadi salah instalasi mulai dari awal, sehingga dari awal pun bahaya. Sistem CBS itu didesain sehingga kalau kita ngerem, tuas rem kiri ditekan, maka tuas rem kanan akan ketarik juga. Tapi secara desain harusnya nariknya belakangan ya. Hanya kalau tuas rem belakangnya sudah betul-betul menggigit, sudah betul-betul ditekan. Tapi karena kesalahan instalasi atau kesalahan perawatan, yang terjadi adalah kadang yang depan dulu yang keteken. Nah, kalau sudah yang depan dulu keteken, ini malah petaka. Apalagi kalau pas dalam kondisi jalan basah. Ada juga yang sebaliknya, jadi malah nggak pakem tuas remnya. Nah, ini juga bahaya. Jadi ada yang rem belakangnya sama sekali jadi nggak gigit, ada juga yang rem depannya jadi nggak gigit. Entahlah, itu pokoknya
penyakit ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan Honda menciptakan motor yang aman untuk kita. Kita ya harus usaha sendiri. Nah kalau seperti itu rekomendasinya ya dimatikan CBS-nya. Kalau misalnya cakram dua-duanya ya di bypass lah, dilewatkan, diganti dengan penghubung atau apalah, ada kok mestinya yang jualan, diganti konektor sehingga minyak remnya itu bablas, tidak lewat ke unit CBS sama sekali. Tentu ya yang mengerjakan harus yang mahir ya, dan orang dealer resmi belum tentu mahir ya. Kita harus cari orang yang betul-betul punya kemampuan, orang ya, bukan dealer ya, orang. Jadi yang mahir itu orangnya, bukan bengkelnya. Terus setelah itu kalau ingin memiliki motor rangka SAF, harus tahu juga bahwa pabrikan Honda itu tidak hanya inkompeten, tidak hanya tidak punya kemampuan dalam mendesain rangka yang aman, pabriknya juga tidak punya kemampuan untuk memberikan oli yang memadai untuk konsumen. Jadi rangka SAF sendiri muncul dari keserakahan Honda untuk menciptakan motor yang mudah rusak sehingga konsumen beli-beli lagi. Selain itu semua komponennya dipilihkan yang paling murah. Jadi rangkanya tipis, bagian dalam tidak kena cat. Metode electro deposition itu merupakan metode pengecatan yang paling ngirit ya, paling hemat ya. Jadi bukan karena paling hebat, tapi paling hemat ya, ekonomis. Nah, di bidang lain Honda juga menerapkan hal yang sama ya, mulai dari komponen-komponen, silinder, piston, kampas rem, bahkan juga ke pelumas-pelumasnya, ke stempetnya, minyak remnya, kulannya, oli mesinnya. Oli mesin Honda itu MPX, SPX itu secara pasaran harganya jauh lebih mahal, tapi secara kualitas itu ada di paling bawah ya, yang harusnya kalau di pasaran harganya cuma 15.000, 20.000. Bahkan ya banyak orang oli 25 ribuan per liter itu yang lebih bagus daripada oli MPX atau SPX. Jadi saking serakahnya mengambil keuntungan, semua cairan-cairan pelumas-pelumas itu pakai yang paling buruk. Nah, mungkin pemilik Honda yang sudah lebih dari 6 bulan sudah ngerasakan sendiri. Kok makin lama suara CVT kok makin kasar ya? Kok makin lama suara mesin kok makin asak-asak ya? Oli di drain mesti jadi cuma tinggal 1/4 ya, 1/3. Rem kok makin lama makin gak enak. Kulan kok cepet habis. Oli mesin kok di drain warnanya hijau, warnanya putih. Ada putih-putihnya atau warnanya hijau. Nah, semua itu merupakan ciri bahwa cairan pelumas stempet yang dipakai di motor Honda itu kualitasnya di bawah standar. Nah, kalau niat memiliki motor dari pembuat rangka karatan, ya harus merubah semua itu. Kalau pingin CVT-nya makin awet, bongkar semua, lumasi ulang dengan stempet yang baik. Tentu kerjakan ke bengkel yang terpercaya. Minyak rem ganti
ganti dengan yang misalnya seperti merek Jumbo gitulah, DOT4, atau boleh Preston. Walau kalau Preston mungkin ada masalah kompatibilitas, yang lebih aman katanya Jumbo, merek Jumbo. Oli suspensi depan juga perlu diganti. Oh ya, soal stemped dan oli suspensi depan, penulis masih belum tahu merek apa yang terbaik. Masih cuma bisa rekomendasikan punyanya Yamaha dan Suzuki, karena ya yang termasuk awet ya ini oli suspensinya Yamaha ini masih termasuk cukup oke lah, nggak terlalu rusak dalam kondisi pemakaian 40.000 km ini. Dari sisi suspensi juga stempednya masih berfungsi dengan baik, karena ya nggak ada gejala aus banyak lah ya. Terus tentu oli mesin, oli transmisi. Oh ya, kulan ganti merek Preston. Oli mesin, oli transmisi. Untuk sekarang kalau penulis rekomendasinya ya yang lebih generalnya adalah Mesran B40. Tapi kalau untuk yang suka kencang-kencang, Mesran SI40 ya. Baik oli mesin, oli transmisi pakai Mesran SI40. Tentu ini kalau kondisi cuaca sedang ya. Kalau yang panas suhunya ya pakai Fastrol 15W50. Kalau yang dingin suhunya pakai Fastron diesel. Atau pakai Ravenol TSI, atau pakai Petronas. Terus apa lagi? Yang lain-lain tentu banyak ya penyakitnya ya. Speedometer itu termasuk lemah kalau kena air, terutama yang model warna speedometernya. Jadi kalau punya speedometer warna, diskot LED saja ya, diskot LED bening, atau ya kalau murah-murahnya diselotip nutupi sempurna sehingga nggak kena air baik dari atas maupun dari bawah. Spakbornya panjang kan ya, karena pabrikan Honda itu jahat, spakbornya dibuat pendek sehingga motor lebih cepat karatan. Untuk mengurangi karat, memanjangkan spakbor itu sangat berguna. Dan ini untuk semua model ya, untuk semua model mulai dari motor laki, motor bebek, sama motor matic, termasuk juga PCX 160, ADV 160. Karena ya penulis pernah lihat juga di ADV 160 dan PCX 160 ditunjukkan ada karat di garpu depan. Ya mau nggak karat di mana lah, wong kena air terus ya, karena spakbornya sama Honda dibuat pendek. Ya wes itu sajalah ya. Jadi ya memilih merek, tahu risikonya, ya harus tahu juga menanggulanginya, mencegahnya. Sayangnya Honda atau sales Honda atau orang-orang yang mempromosikan merek Honda, vlogger nggak ngasih tahu ya, kayak gitu ya, jahat mereka. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.